Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Oke, kita balik lagi nih di video course tentang genre of text atau genre teks yang ada dalam bahasa Inggris. Dan sesuai yang kalian lihat di slide ini, kita sekarang udah masuk ke lesson yang ke-5. Which means, seperti yang udah aku jelasin di course overview, kalau di lesson ini, aku bakalan ngebahas tentang news item text. Nah, news item text. Sebelumnya, buat kalian yang baru nonton video ini di YouTube channel Unacademy Indonesia, selamat datang. Sebelumnya aku udah pernah jelasin beberapa jenis teks kayak naratif, recount, procedure, dan juga deskriptif. Nah, buat kalian yang belum nonton, langsung aja ditonton di video-video sebelumnya, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, sekarang kita mulai aja langsung masuk ke materi di lesson kelima kita, yaitu tentang news item text. News item text. Ingat gak sih, atau mungkin kalian pernah belajar atau pernah tahu tentang news item text itu apa? Nah, sebenarnya ini tuh kayak one step further gitu dari yang sebelumnya. Kalau tipe-tipe teks sebelumnya itu cuma ya itu level kesulitannya masih so-so lah. Ini tuh bisa dibilang lebih membutuhkan ketelitian, lebih membutuhkan effort yang ekstra juga gitu. Nah, kenapa? Karena ini tuh salah satu teks yang biasanya sering juga ada di akademik. Jadi akademik, dan ini tuh berguna juga news item ini karena kita sehari-hari pasti baca banyak berita, kita dengar banyak berita, dan kita diharapkan dengan belajar news item teks ini kita bisa juga bikin sebuah teks yang layak dikatakan sebagai teks berita. Nah, kita bakalan belajar sama-sama kayak gimana sih bikin teks yang news item itu susah atau enggak. Nah, mungkin bisa dibilang lebih susah ada yang sebelumnya, tapi kalau kalian perhatiin baik-baik sebenarnya sama aja kok, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Sama aja, ada struktur, ada fitur yang harus kalian ikuti. Nah, oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pengertian tentang what is news item text. Apa sih news item text itu? Nah, news item text itu diartikan sebagai suatu teks yang isinya itu merupakan informasi tentang kejadian, tentang peristiwa yang penting untuk diberitakan kepada pembaca. Jadi news item text ini syarat sekali akan informasi ya, karena di sini kita itu akan mengabarkan, akan memberikan, akan menyampaikan informasi tentang kejadian atau peristiwa yang ini tuh penting gitu buat diberitakan, atau istilah dalam news item text ini adalah newsworthy. Newsworthy. Jadi newsworthy itu adalah teks-teks atau peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang penting untuk diberitakan kepada pembaca. Itu namanya newsworthy text. Dan salah satu syarat untuk membuat news item text itu ya harus newsworthy text. Newsworthy itu yang kayak gimana sih contohnya? Newsworthy itu misalkan ketika kalian ngelihat ada banjir, bencana banjir nih dekat rumah kalian, itu bisa kalian laporkan kan, bisa kalian beritakan. Atau misalkan ada gempa, atau misalkan ada penemuan baru nih dalam dunia pendidikan, itu juga newsworthy, itu penting untuk dikasih tahu ke orang. Nah, yang nggak newsworthy yang kayak gimana? Misalkan kamu tadi nggak newsworthy itu apa ya? Kamu tadi misalkan tadi siang beli mie bakso misalkan. Itu penting gak sih buat diberitain? Mungkin for some people ya, tapi itu nggak bisa diberitain gitu. Kejadian-kejadian besar, event-event besar itu bisa jadi sumber dari news item text. Makanya harus ada istilah yang newsworthy tadi untuk menentukan apa sih, mana sih yang harus diberitakan kepada pembaca gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya itu kayak apa ya? Ciri yang pertama dan tantangan yang pertama juga buat kalian yang mau bikin news item text. Kalian harus nemuin suatu informasi tentang kejadian atau peristiwa yang emang penting untuk dikabarkan kepada pembaca. Nah, oke, itu dia definisinya. Sekarang kita bahas tentang purpose atau tujuan dari news item text ini. Purpose, seperti yang udah aku bilang ya, pasti kalian juga udah nebak kalau news item ini fungsinya pasti menginformasikan. Ini tuh syarat akan informasi. Jadi tujuan dari news item text ini antara lain adalah untuk
menginformasikan kejadian penting bagi pembaca. Misalkan ketika pembacanya itu tinggal di daerah Jawa Timur, terus kamu ngelaporin berita di Jawa Barat, itu pasti berguna kan, karena mereka yang nggak tahu jadi tahu, mereka yang asalnya apa sih kayak nggak tahu, nggak dapat informasi jadi dapat informasi. Nah, itulah tujuan dari news item text. Selanjutnya kita bahas tentang generic structure dari sebuah news item text. Ada apa aja sih struktur dalam news item text itu? Nah, ini dia. Ada 3. Yang pertama itu ada main event, atau yang disebut juga istilah lainnya itu adalah newsworthy event. Dan yang kedua itu ada juga elaboration atau background events. Dan last but not least, yang terakhir itu adalah source atau sumber beritanya. Nah, kita ulik satu-satu nih, apa-apa aja. Nah, ini dia. Jadi ini adalah generic structure dari sebuah news item text. Basically ada 3. Jadi yang pertama adalah main events atau newsworthy event. Apa sih ini tuh? Ini tuh adalah bagian pembuka dari sebuah news item text. Dan biasanya ini tuh memperkenalkan suatu peristiwa. Jadi ini tuh kayak openingnya, kayak orientationnya dalam recount dan juga dalam naratif. Jadi memperkenalkan ini tuh apa beritanya, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, dan kapan terjadinya. Nah, jadi ini yang dijelaskan dalam main event itu antara lain ini. Jadi bagian yang dijelaskan itu apa, siapa, kapan, dan di mana terjadinya. Kalau di Indonesia, istilah Indonesia, apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, ya kayak gitu. Kalau di luar negeri atau yang lebih umum dalam istilah dunia keberitaan, itu tuh 5W1H. 5W1H apa coba? What, who, when, where, and why, and also how. Jadi 5W1H. Kapan, di mana, siapa, mengapa, terus juga gimana. Nah, itu adalah bagian dari main events. Selanjutnya, kita pindah ke elaboration. Nah, elaboration ini bagian yang menjelaskan lebih lanjut apa yang dijelaskan pada bagian main events. Jadi di sini tuh dijelaskan gimana dan mengapa kejadian bisa terjadi. Jadi 5W1H itu sebenarnya kombinasi dari ini. 4W-nya di sini, 4W-nya di sini, dan 1W juga 1H di sini. Why and how. Jadi di sini dijelaskan lebih ke dielaborasi. Kita kan udah tahu misalkan kejadiannya siapa, di mana, kapan. Nah, kok bisa terjadi, gimana terjadinya, itu dijelasin di point elaboration. Dan selanjutnya yang gak kalah penting adalah source atau sumber. Jadi bagian ini tuh adalah bagian penutup dari sebuah news item text yang isinya itu adalah sumber-sumber dari peristiwa yang dilaporkan atau diberitakan. Misalkan ketika kamu itu ngeliput berita gempa bumi, kamu itu akan mewawancarai atau nanya-nanya kan ke sumber yang ada di tempat itu. Baik itu ke saksi mata, ke badan penanggulangan bencana, for example, atau misalkan ke rumah sakit untuk nanyain ada korban atau enggak. Nah, itu adalah bagian dari source. Jadi kamu minta keterangan atau minta bukti atau minta penjelasan dari orang-orang yang emang terpercaya untuk berita ini dan emang penting untuk dilaporkan di berita ini, itu namanya source atau sumber. Kayak gitu. Nah, tapi aku perlu garis bawahi kalau dalam berita itu biasanya, kan kalau dalam naratif, recount, strukturnya tuh ya udah pasti kayak gini gitu. Nggak bisa tiba-tiba si reorientation di depan. Terus misalkan si events, misalkan ada di belakang banget, itu kan nggak mungkin. Tapi itu bisa memungkinkan untuk tipe teks ini, news item. Apalagi sekarang kan zamannya kreatif gitu. Buat bikin pembaca tertarik untuk kebaca, bisa aja kan dari misalkan si source-nya dulu. Orang ini ngomong ini, wah tentang apa nih kejadiannya? Nah, atau bisa juga misalkan elaboration dulu. Begitu dahsyatnya misalkan banjir yang terjadi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kita belum tahu itu kejadiannya di mana dan bisa aja itu ditaruh di akhir. Nah, makanya jadi untuk news item text itu biasanya generic structure-nya pun gak saklek begini, bisa diubah ordernya. Kayak gitu ya, itu yang perlu dipahami. Tapi tetap harus ada tiga-tiganya. Tapi urutannya mungkin bisa di switch. Yang penting masih make sense.
Oke, sekarang kita masuk ke language features atau fitur kebahasaan yang ada dalam news item text. Ada apa aja? Yang pertama itu ada simple past tense, ada action verb, ada saying verb, dan ada adverb. Simple past tense itu pasti digunain karena kita memberitakan kejadian di masa lalu atau kejadian yang udah terjadi. Nggak mungkin kan kita ngelaporin tapi kejadiannya lagi terjadi gitu. Dan kita beritakan langsung saat itu juga, kita tulis saat itu juga, enggak, pastikan kita amati dulu terus baru kita tulis. Nah itu artinya udah terjadi di masa lampau walaupun cuma beberapa menit yang lalu, tapi itu masuknya pakai simple past tense. Berikutnya news item text juga pakai action verb karena banyak banget kata kerja kan. Hitung aja coba dari satu berita berapa banyak kata kerjanya, action verbnya. Nah, selanjutnya ada juga saying verb. Nah, saying verb ini adalah apa yang biasanya kita temui juga di naratif. Jadi ada orang yang ngomong terus kita kutip kata-katanya gimana. Nah, itu dia namanya saying verb. Dan yang terakhir adverb untuk menunjukkan lokasi, waktu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba lihat contoh example. A short example, berita yang pendek banget yang aku aku rancang dari sumber yang ada. Oke, jadi ini beritanya adalah a helicopter crashes into East River in New York. Jadi beritanya itu tentang helikopter yang jatuh di Sungai East di New York. Oke, so ini kalian bisa baca sendiri kayak gini beritanya. Okay, a helicopter crashed into New York's East River on Sunday night, and this incident caused 5 people dead. Nah, ini apa coba? Ini struktur apa? Apa coba? Nah, ini adalah newsworthy event atau yang nama lainnya itu disebut dengan main event. Jadi, newsworthy event atau main event ini seperti yang udah aku bilang menjelaskan kapan, di mana, siapa, dan tempatnya gitu ya, kapan. Nah, di sini dijelasin a helicopter crashed, siapanya bisa jadikan a helicopter. Terus di mana New York East, kapan, Sunday night. Ini udah tanggalnya. Nah, ini adalah news main item atau newsworthy eventnya. Nah, bisa juga kalian elaborasi, tapi tetap harus ada ininya. Jadi harus ada keterangan waktu, keterangan tempatnya, siapanya, subjeknya, supaya si berita itu bisa dimengerti. Selanjutnya, masuk ke bagian kedua, yaitu background event. Nah, background event di sini, seperti yang aku tahu, atau nama lainnya elaboration, menjelaskan kenapa bisa terjadi, gimana bisa terjadinya, kayak gitu. Dan gimana prosesnya, atau gimana kejadiannya. Nah, di sini dijelaskan. Jadi si helikopternya itu jatuh di dekat Gracie Mansion, and then the pilot freed himself and was rescued by a tugboat. Nah, ini adalah elaboration dari yang ini. Jadi dijelaskan, dari sini dijelaskan apa, di mananya, di sini dijelaskan lagi why and how-nya. Nah, kemudian yang terakhir kan ada source. Nah, source di sini adalah keterangan-keterangan dari si survivors-nya ini, orang yang selamat dalam peristiwa itu. Nah, told how the incident happened. Jadi, ini dijelaskan nih, ternyata kayak gini nih ceritanya, kata si Mary Lee ini. Nah, makanya ini adalah source-nya. Nah, oke, that's all, gitu aja, bisa kan ya? Karena sebenarnya kalau kita tahu structure-nya, kita punya event yang sekiranya kita cocok buat diberitain, kita pasti langsung bisa deh bikin sebuah news item text. Oke, kayak gitu aja ya. Dan semoga materi yang aku bahas ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. See you next time and goodbye.